Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Salma Mardiatul Aulia dengan NIM 21613087 akan mempresentasikan tentang A Check for Assessing Economic Evolution dari jurnal yang berjudul Analisis Efektivitas Biaya Penggunaan Obat Antivirus Oseltamivir dan Favipiravir pada pasien COVID-19 derajat sedang di Rumah Sakit Sentra Medika Salak Depok. Untuk menjawab pertanyaan pertama, dapat ditemukan jawabannya itu pada abstrak. Pada tujuan penelitian ini untuk menentukan terapi yang lebih cost efektif antara penggunaan oseltamivir dan favipiravir pada pasien COVID-19 derajat sedang. Pernyataan ini menunjukkan bahwa penelitian dirumuskan dengan jelas, yaitu membandingkan efektivitas biaya antara dua obat alternatif pengobatan untuk kasus COVID derajat sedang. Untuk menjawab pertanyaan di bawahnya, ada di samping yang sudah di-highlight, yaitu pada abstrak dan analisis biaya pengobatan. Bagian-bagian itu menunjukkan bahwa penelitian mengevaluasi biaya maupun efektivitas dari terapi tersebut. Dan tidak hanya itu, bagian-bagian ini juga menunjukkan bahwa penelitian secara jelas melibatkan perbandingan antara dua alternatif. Untuk menjawab pertanyaan yang kedua, bagian ini tuh menunjukkan bahwa fokus penelitian ini adalah pada dua antivirus tersebut tanpa menyebutkan alternatif yang lain yang mungkin relevan. Jika ada kebutuhan untuk eksplorasi lebih lanjut tentang alternatif yang dihilangkan, hal ini mungkin memerlukan penulisan studi terkait. Tetapi dalam jurnal ini disebutkan bahwa ada do nothing alternatif atau tidak memberikan terapi antivirus sama sekali atau tidak dipertimbangkan. Jadi fokus penelitian sepenuhnya diarahkan kepada perbandingan dua antivirus, yaitu oseltamivir dan favipiravir untuk pasien COVID-19, di mana do nothing alternatif ini tidak dianggap dalam penelitian ini. Untuk pertanyaan ketiga di sini bisa dijawab pada abstrak, metode, serta hasil dan pembahasan yang sudah saya highlight, di mana penelitian ini menyatakan efektivitas pengobatan melalui parameter yang ditentukan. Meskipun hasilnya menunjukkan hasil perbedaan efektivitas lebih signifikan dalam hal lama rawat inap dibandingkan perbaikan CRP. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan nomor 4, iya, tetapi dengan beberapa keterbatasan. Penelitian ini mengidentifikasi biaya langsung medis dan beberapa konsekuensi klinis, tetapi tidak mencakup semua kemungkinan biaya dan konsekuensi secara relevan. Untuk menjawab pertanyaan nomor 5, iya, karena biaya dan konsekuensi diukur menggunakan satuan fisik yang relevan seperti biaya diukur dalam satuan rupiah, dan konsekuensi diukur menggunakan parameter klinis seperti CRP atau lama rawat inap. Dan untuk 5.1, iya juga. Beberapa item ada yang tidak diukur seperti biaya tidak langsung, seperti kehilangan produktivitas pasien, dan konsekuensi jangka panjang seperti tingkat kekambuhan atau kualitas hidup. Untuk 5.2, tidak ada penyebutan eksplisit mengenai kesulitan pengukuran. Namun potensi bias atau kesulitan dapat muncul karena ketergantungan data rumah sakit tunggal atau ketidakcakupan biaya tidak langsung dan pengaruh dari eksternal. Untuk nomor 6 di sini iya, karena biaya dan konsekuensi dievaluasi dengan pendekatan dapat dipercaya seperti biaya langsung dihitung dari catatan rumah sakit dan konsekuensi diukur menggunakan parameter klinis yang relevan. Untuk 6.1 itu sebagian besar sumber dinilai diidentifikasi biaya diambil dari sistem informasi rumah sakit dan catatan keuangan. Untuk 6.2 iya, karena harga antivirus dan layanan medis dihitung berdasarkan nilai pasar yang berlaku saat penelitian berlangsung. Dan 6.3 tidak ada penyebutan yang eksplisit, dan 6.4 itu iya karena metode CEA digunakan untuk menilai hubungan antara biaya dan teknis yang sesuai dengan tujuan dari penelitian ini. Untuk yang nomor 7, tidak ada penyesuaian untuk waktu yang berbeda atau differential timing dalam penelitian ini. Namun, pada penelitian ini hanya melibatkan biaya langsung selama periode rawat inap dan tidak mempertimbangkan nilai biaya di masa depan. Dengan bukti pada bagian metode dan analisis biaya pengobatan hanya mencakup biaya selama perawatan seperti yang di-highlight di bawah ini. Langsung pada nomor 9.1 di sini iya, karena analisis statistik dilakukan untuk mengevaluasi perbedaan rata-rata biaya dan konsekuensi klinis. Untuk buktinya sudah saya highlight di atas. Dan untuk 9.2 itu tidak, karena analisis sensitivitas tidak dilakukan dalam penelitian ini, serta 9.3 tidak ada data untuk menunjukkan sensitivitas hasil terhadap perubahan nilai parameter karena analisis sensitivitas tidak dilaporkan. Untuk menjawab nomor 8 dan 10, di sini 8 iya, karena analisis eksperimental dilakukan melalui perhitungan CER untuk membandingkan biaya tambahan yang dihasilkan oleh masing-masing alternatif terhadap efeknya. Untuk buktinya sudah di-highlight, dan untuk nomor 10 di sini yaitu iya, karena analisis menggunakan CR untuk menganalisis biaya yang sudah saya sebutkan tadi, atau biaya membandingkan biaya per efektivitas selama rawat inap antara kedua antivirus. Untuk buktinya sudah di-highlight juga sama seperti nomor 8. Untuk itu sekian dari saya, mohon maaf atas ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.